Halo Sobat Kimia, kembali lagi di Kimiain Aja bersama Saya Agnes dan saya Bella. Di sini sudah ada teman-teman kita, Excel, Chelsea, dan Cindy. Hai semua. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang kopi. Kalian pernah minum ini kan? Kalau aku sih pasti minum ini, kalau enggak aku selalu minum minuman saset seperti ini. Sumpah, minuman sasetan gituan kan nggak bagus. Nggak bagus gimana tuh guys? Kayak memperpendek umur gitu ya? Gak salah sih, tapi maksudnya tuh bisa menyebabkan masalah kesehatan, terutama diabetes. Belakangan ini sering sekali ditemui kasus diabetes, bahkan dapat menyerang segala jenis usia. Nah, salah satu penyebabnya itu ya kopi saset seperti ini. Kok bisa sih? Bukannya diabetes tuh karena kebanyakan konsumsi gula ya? Memang benar kok kalau diabetes itu disebabkan oleh konsumsi gula secara berlebihan. Tapi kadang kitanya aja nggak sadar kalau kita udah konsumsi gula dalam jumlah besar. Misalnya aja kita lihat di kopi saset ini. Di sini kita bisa lihat kalau kadar gulanya itu 12 gram per bungkusnya. Selain kopi ini, kita juga ada ngecek-ngecek kadar gula di kopi-kopi lain. Setelah kami hitung dan rata-ratakan, kadar gulanya itu 14,8 gram per setnya. 14,8 gram bukannya cuma setara dengan 1 sendok makan ya? Bener banget, cuma setara 1 sendok makan. Tapi perlu kita ketahui, anjuran konsumsi yang dianjurkan oleh WHO tuh batas gula hariannya itu hanya setara dengan 5 sendok teh atau 25 gram. Jadi kandungan gula dalam kopi saset itu sangat tinggi. Belum lagi kalau konsumsinya lebih dari 1 saset atau konsumsi makanan lainnya. Kalau gula aren gimana? Katanya gula aren lebih sehat loh. Sebenarnya tidak jauh beda sih dengan gula pasir biasa. Soalnya kalau gula pasir biasa itu kan sukrosanya 100%. Sedangkan kalau gula aren itu 95,79%. Jadi masih tergolong tinggi sih kandungan sukrosanya. Dan sisinya tuh cuma dikit. Mau nambahin nih, mungkin masyarakat ada yang bingung apa sih itu sukrosa? Sukrosa merupakan jenis karbohidrat disakarida yang terdiri dari 2 jenis monosakarida, yaitu fruktosa atau yang biasa dikenal dengan gula buah dan juga glukosa. Fruktosa dan glukosa ini nantinya akan membentuk ikatan glikosida, yaitu 1 alfa 2 beta glikosida. Aku masih bingung nih guys. Gimana sih emangnya kita bisa tahu kalau makanan ini mengandung jenis gula apa? Kayak glukosa, fruktosa, atau sukrosa? Jadi tuh ada yang namanya uji kualitatif. Pada umumnya uji kualitatif ini dilakukan dalam 2 jenis, yaitu uji Benedict dan juga uji Fehling. Nah, apa sih tujuan dari pengujian ini? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah makanan atau minuman tersebut mengandung glukosa atau tidak. Biasanya dapat dilihat dari endapan atau perubahan warnanya. Dari percobaan ini dapat terlihat bahwa glukosa dan laktosa menghasilkan hasil positif. Sementara itu, sukrosa dan pati dalam percobaan ini menunjukkan hasil uji negatif. Oke, balik lagi nih ke kopi saset. Gimana asal-usul kopi saset bisa bikin diabetes? Jadi kan kandungan gula dari kopi saset itu bisa gula pasir atau gula aren. Nah, keduanya ini kan merupakan sukrosa. Sukrosa ini nanti akan dipecah jadi glukosa dan juga fruktosa. Nah, glukosa dalam darah ini akan meningkatkan kadar gula dalam darah. Jadi diabetes ini karena peningkatan gula darah ya? Nah, kalau berkelanjutan, sel beta di dalam tubuh kita itu bakal rusak. Nah, karena apa? Karena dia terus-terusan memproduksi insulin untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Nah, kalau si sel beta pankreasnya ini rusak, nanti produksi insulin dalam tubuh kita pun bakal terganggu. Kalau terganggu, otomatis glukosa bakal numpuk di dalam darah kita. Terus yang muncullah gejala-gejala diabetes mellitus, khususnya yang tipe 2. Tapi konsumsi kopi saset di Indonesia bukannya lagi tinggi-tingginya ya? Berdasarkan data dari International Coffee Organization sendiri, konsumsi kopi saset di Indonesia itu cukup tinggi. Itu di angka mencapai lebih dari 6,5 juta kopi saset dengan ukuran 60 kg. Mungkin hal ini dianggap oleh masyarakat Indonesia kopi saset itu lebih mudah dan lebih praktis dibandingkan dengan kopi bubuk biasanya. Berarti aku salah satu orang yang bikin grafiknya jadi tinggi ya. Terus bagaimana dengan masyarakat yang sampai sekarang ini masih sering mengonsumsi kopi saset? Nah, makanya itu, masyarakat harus sadar mengenai kandungan gula yang tinggi pada kopi saset.
mengingat prediksi yang telah dilakukan oleh International Diabetes Federation atau IDF bahwa jumlah penderita diabetes di Indonesia nantinya akan mencapai lebih dari 28 juta jiwa pada tahun 2045 mendatang. Emangnya kalau boleh tahu, penderita diabetes di Indonesia sudah di angka berapa sih? Berdasarkan data dari IDF, pada tahun 2021, penderita diabetes Indonesia itu mencapai lebih dari 19 juta jiwa. Nah, mungkin akan mengalami peningkatan apabila konsumsi kopi saset itu terus dilakukan dengan kadar gula yang tinggi. Terus gimana nih dengan solusinya? Apakah masyarakat harus menghentikan pembelian kopi saset atau pemerintah melarang produksi kopi saset? Mana bisa gitu, rugi dong. Nah, kalau kita larang masyarakat untuk konsumsi kopi saset atau produksi kopi saset itu dilarang, nanti itu bisa berdampak ke perekonomian Indonesia. Pendapatan negara dari pajak itu bisa berkurang. Terus kalau orang-orang yang mata pencekal hariannya itu berhubungan dengan kopi saset itu juga bisa berkurang atau bahkan hilang. Nah, mungkin itu bisa dari kita sendiri caranya dengan menjadi masyarakat yang lebih sadar dan lebih bijak dalam mengonsumsi kopi, bisa dengan konsumsi kopi rendah gula atau kita cek dulu ya dengan cara mengecek dulu di kemasannya berapa kadar gulanya. Masyarakat juga bisa sih melakukan pembatasan konsumsi kopi saset jadi kurang dari 2 bungkus per hari. Hal ini dilakukan untuk mencegah kadar gula yang tinggi dan juga diabetes. Oke, jadi kita harus minum minuman yang sehat juga nggak sih? Kayak air mineral gitu. Air mineral itu segar juga loh. Betul sekali. Jika lo ingin mengonsumsi kopi, bisa ditambahkan madu ataupun pemanis lainnya seperti daun stevia. Oke Sobat Kimia, jadi kita memang harus tahu nih bahaya dari minum minuman saset yang ternyata kadar gulanya tinggi. Kami juga di sini mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau sharing-sharing tentang kopi saset dan diabetes. Jadi kami juga mengingati penonton untuk menjaga pola makan kalian dan waspada terhadap diabetes. Kami, Agnes Dan Bella dari Kimiain Aja mau pamit undur diri. Nah, sebelum itu kami juga mau berpantun nih guys. Jalan-jalan ke Brebes. Cakep. Tidak lupa membeli saset. Cakep. Kalau udah tahu bahaya diabetes, batasi minum kopi saset. Bye semuanya. Bye Sobat Kimia. Sumpah, minuman sasetan gituan kan gak bagus. Emangnya kalau boleh tahu angka Mana bisa gitu, rugi dong. Nah, kalau kita larang. Iya. Ya, betul sih. Asli gimana?